Kembali berbagi informasi terkait rekrutmen P3K guru dan non-guru di Kementerian Agama, teman-teman ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, karena buat teman-teman yang banyak bertanya apakah swasta ikut atau tidak, nah itu kita nanti cek di pengumuman ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, ini jelas teman-teman ya, pengumuman terbaru yang telah diumumkan oleh Kementerian Agama dengan nomor P6676 tahun 2023 tentang pelaksanaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K di Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2023, teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja di bagian distribusi rincian alokasi formasi, di mana diinformasikan terkait satuan kerja, rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah alokasi formasi sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini. Nah, nanti kita cek teman-teman ya lampirannya. Terus kriterianya di sini admin lihat cuma ada dua, ada pelamar umum dan ada pelamar khusus. Pelamar umum adalah peserta atau pendaftar selain daripada yang masuk dalam kategori atau kriteria pelamar khusus. Nah, ingat ya, jadi selain daripada pelamar khusus, maka mereka adalah pelamar umum. Pelamar khusus yang pertama adalah THK 2, yang pastinya terdata dalam database BKN, teman-teman ya. Oke, ini harus terdata dalam database BKN. Yang kedua adalah pelamar tenaga non-ASN atau tenaga non-aparatur sipil negara yang merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ini. Melamar pada instansi pemerintah dan tempatnya bekerja saat ini. Jika dia seorang guru, intinya dia melamar pada sekolah induknya. Jika dia penyuluh, maka dia mendaftar ya di tempat tugasnya, teman-teman ya, di kantor tempat tugasnya. Dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun secara terus-menerus. Ini tidak boleh terpotong-potong ya. Bukan hasil akumulasi dari tahun 2020 dan 2022 misalnya. Itu enggak seperti itu. Tapi dia misalnya 2021, 2022. Itu terus-menerus. Yang pastinya pada instansi pemerintah yang dilamar, pada tempatnya bekerja. Jadi kalau 1 tahun 11 bulan, otomatis dia sudah tidak termasuk dalam kategori pelamar khusus. Oke teman-teman ya. Semoga bisa dipahami di sana. Serta di sini ada persyaratan umum. Nah, ini ada persyaratan umum, warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun sesuai pada jabatan yang dilamar. Jika admin lihat di sini, ini sama persis dengan tahun sebelumnya. Kalau di bagian nomor 1 sampai 8 ya. Terus di nomor 9, ini untuk teman-teman yang akan mendaftar sebagai dosen, wajib memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi. Paling singkat 2 tahun, jika dia memilih jenjang asisten ahli dengan kualifikasi S2. Sedangkan 3 tahun jika dia memilih kualifikasi jenjang lektor dengan kualifikasi S3. Nah, ini ya untuk lektor. Sedangkan untuk jabatan fungsional selain dosen, nah ini selain dosen, wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan paling singkat 2 tahun. Paling singkat 2 tahun. Anggaplah seorang guru ya. Misalnya dia memilih formasi atau jenjang atau jabatan guru kelas. Otomatis dia harus memiliki pengalaman sebagai guru kelas paling singkat atau minimal 2 tahun. Nah, di sini disebutkan juga jabatannya, yaitu terampil dan ahli pertama. Dan telah kita ketahui bersama bahwa jika guru itu masuk dalam jenjang jabatan ahli pertama, teman-teman ya. Ahli pertama kalau guru. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau mendaftar sebagai operator, ya, harus ada pengalaman paling singkat 2 tahun sebagai operator teknis ya, di teknis maksudnya. Terus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenak. Dan di sini ada persyaratan khusus bagi teman-teman yang akan melamar sebagai jabatan pentasy mushaf Al-Quran, yang mana wajib memiliki sertifikat tahfiz 30 juz dari lembaga resmi atau dari pondok pesantren yang memiliki
izin dari Kementerian Agama. Nah, ini harus ada sertifikat 30 juz ya. Nah, jika teman-teman ingin mendaftar, silahkan kunjungi portal SSCASN. Nah, ini dia. Seperti ini, portal SSCASN. Setelah itu, untuk poin B, pemilihan formasi, hanya diperbolehkan memilih satu formasi saja. Tidak boleh lebih dari itu. Jika teman-teman melakukan kesalahan dalam pendaftaran, maka itu akan menjadi tanggung jawab peserta. Terkait dokumen, nah ini dokumen persyaratannya berlaku untuk umum ya, untuk umum dan khusus ya, kategori pelamar umum dan khusus. Ada surat lamaran, pas foto. Nah, ini pas fotonya berwarna merah ya, latar merah maksudnya. Ada KTP, asli ijazah, transkrip, ada surat keterangan kerja yang relevan. Nah, ini di poin F, surat keterangan kerja yang relevan yang pastinya ditandatangani oleh unit kerja. Unit kerja di sini, kalau berdasarkan pengalaman di tahun 2022, buat teman-teman yang ada di madrasah ya, guru, bagi teman-teman guru itu dia ditandatanganinya oleh Kanwil ya, provinsi kalau tidak salah. Oke, itu ditandatangani secara oleh kolektif dan dikumpul di Kanwil kabupaten. Teman-teman ya. Nah, di sini paling singkat 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Tergantung sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, terkait hal ini, teman-teman juga bisa mengunjungi Permenpan RB atau Kepmenpan RB nomor 648. Selanjutnya ada surat pernyataan 5 poin. Ada surat pernyataan bebas narkoba atau nafsa ya. Surat pernyataan setia kepada undang-undang. Nah, ini sama ya. Nah, di poin J, sedikit lagi admin di sini akan tekankan bagi pelamar khusus, yaitu THK 2 dan guru non-ASN Kemenak. Di sini dikatakan bahwa bagi pelamar khusus, mengunggah surat keterangan aktif bekerja. Ada surat, ada suketnya ya, aktif bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja atau unit kerja. Nah, ini bisa saja dari Kanwil juga. Paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus dan selain daripada suket dan melampirkan kartu bukti identitas PTK dari simpatika. Nah, ini kan ada teman-teman ya, kartu PTK-nya dari simpatikanya. Oke, teman-teman silahkan download di sana. Ini buat teman-teman guru ya, jadi khusus guru itu wajib melampirkan kartu PTK-nya. Ini kartu PTK. Sedangkan jika dosen, dia itu ada bukti profil dosen dari EMIS. Terus kalau penyuluh ada bukti profil penyuluh agama dari EPA. Sedangkan untuk ini tadi yang pentasi ya. Nah, ini pentasi mushaf Al-Qur'an, ini harus ada sertifikat ya. Ini khusus seperti tadi disebutkan di atas. Oke. Nah, ini ya. Oke. Di poin keempat. Nah, untuk jadwal seleksi ada di lampiran, nanti kita cek. Dan untuk tesnya teman-teman ya, ini sama dengan tahun sebelumnya. Ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi menggunakan CAT. Dilanjutkan ada juga tes moderasi beragama. Nah, ini terkait kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah. Pelamar yang dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan pada proses verifikasi, maka pelamar tidak dapat mencetak kartu peserta ujiannya. Oke, dan di sini diberikan juga kesempatan untuk melakukan sanggah. Oke, di sini ini masih sama dengan sebelumnya. Jika admin lihat Oke, kita lanjut ke bagian lampiran. Nah, ini kita lihat jadwalnya. Ini dimulai pada tanggal 23 sampai tanggal 9 Oktober pendaftarannya. Seleksi administrasi 24 September sampai 12 Oktober. Nah, nanti pengumuman hasil seleksi administrasinya tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober. Jadi nanti di bulan 10